Pendengar, Duta Besar Cina untuk Amerika Serikat Qin Gang pada Senin mendesak Washington untuk melakukan upaya dalam meningkatkan hubungan bilateral. Ia menekankan peran kerjasama ekonomi dan perdagangan adalah yang perlu diperhatikan. Qin mengatakan sebuah kelompok perdagangan yang mewakili lebih dari 200 perusahaan Amerika yang melakukan bisnis dengan Cina. Survei terbaru Qin mencatat ketidakpastian yang disebabkan oleh kesulitan dan tantangan yang dihadapi Cina Amerika Serikat menjadi hal yang paling mengkhawatirkan komunitas bisnis Amerika. Kesulitan dan ketidakpastian dalam kerjasama perdagangan dan bisnis berasal dari Amerika Serikat, bukan dari pihak Cina. Qin mencatat Cina telah dengan setia menerapkan perjanjian perdagangan fase 1 meskipun pada saat pandemi. Pendengar, hubungan antara Cina dan Amerika Serikat kini semakin memanas. Dari hari ke hari ketegangan tersebut terus meningkat setelah kedua negara saling mengirimkan kapal perang untuk wilayah yang berbeda. Amerika Serikat mengirimkan kapal perangnya ke Laut Cina Selatan, sementara Cina mengirimkan kapal perangnya ke perairan internasional dekat Amerika Serikat. Lalu bagaimana pengaruhnya terkait dengan ketegangan kedua negara ini terhadap Indonesia? Kami sudah terhubung bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Bandung, Tengku Reza Shah. Selamat malam Pak Tengku. Selamat malam, Pro 3. Iya. Memang suasana sangat tegang saat ini ya. Iya. Karena kalau kita perhatikan di level global ini ada kecenderungan dua adik kuasa ini saling berebut posisi nomor 1, di mana nomor 1 ini mulai turun dan nomor 2 itu mulai naik, dan naiknya sangat kencang, dan yang turunnya juga kecewa harus berada pada posisi ini ya. Tapi apa yang mau dikata, China sudah berhasil membangun secara luar biasa. Kita perhatikan tingkat investasi di seluruh dunia tinggi, kemudian perjanjian bilateralnya sangat banyak, perjanjian regionalnya sangat banyak, kemudian juga investasi di luar negerinya juga sangat besar, dan juga otomatis kekuatan yang besar ini berdampak kepada kekuatan militer. Karena itu dapat dimengerti kalau Amerika Serikat sangat kritis dengan peranan Cina yang sangat kuat saat ini di Laut Cina Selatan dan juga di perbatasannya dengan Jepang. Jadi satu-satunya kekuatan dimiliki oleh Amerika Serikat adalah kepemimpinan di kawasan Asia Pasifik saat ini, terutama sekali di laut. Dan untuk itu Amerika Serikat ngotot untuk membuktikan bahwa tidak ada kompromi terhadap hukum internasional. Dalam hal ini Amerika Serikat dia mengatakan ya mendukung hukum internasional, dalam hal ini mendukung praktek dari United Nations Convention on the Law of the Sea, dan memaksakan haknya dan juga hak-hak negara berdaulat lainnya untuk menggunakan istilahnya itu freedom of navigation di Laut Cina Selatan. Dan disinilah terjadinya benturan di mana Cina berpikir bahwa ini adalah wilayah tradisionalnya, wilayah nelayannya di masa lalu, dan untuk itu Cina memaksakan melakukan kombinasi antara di satu sisi mengakui United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 82, dan pada saat yang sama juga memaksakan berlakunya prinsip-prinsip yang tidak dikenal dalam hukum internasional dengan nama Nine Dash Line Principles itu. Jadi disinilah konfliknya terjadi, dan untuk itu saya perhatikan NATO satu suara, kemudian negara-negara di Asia Pasifik satu suara, dan Indonesia tetap berupaya menjadi negara yang non-aligned. Kita tidak mengekor kepada salah satu dari mereka. Kita tetap mengupayakan prinsip-prinsip ketahanan nasional Indonesia, kewaspadaan nasional Indonesia, walaupun sangat sulit karena pandemi ini telah sangat merusak fondasi ekonomi Indonesia. Jadi dampaknya sudah sangat terasa terutama sekali pada negara-negara yang memiliki klaim atas wilayah-wilayah tertentu di Laut Cina Selatan seperti Malaysia, Brunei, Vietnam, dan Filipina. Dan 4 negara ini tampaknya semakin akrab dengan Amerika Serikat, dan mereka mendapat dukungan yang besar di sektor pertahanan, dan juga didukung juga oleh negara-negara lain seperti